Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari request dan komen. Yang pertama yaitu dari Tuti Rosniawati, yaitu terima kasih Scorpio sudah dibacakan, sukses selalu ya. Terima kasih kembali. Kemudian dari Syuharto, Alhamdulillah Kak, terima kasih. Kemudian dari August Ahmad, thank you Senpai sudah dibacain Leo-nya, sangat resonate apalagi bagian haus kasih sayangnya. Oke, terima kasih. Kemudian dari Seputih Salju, Libra hadir kakak tarotku, terima kasih. Dari Sylvia Sari, terima kasih. Dari Ade Puspita, Pertamak, terima kasih. Kemudian ada request, apakah kami akan menikah? Untuk yang punya seseorang dan kita ingin tahu apakah kita akan menikah atau tidak dengan si dia, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah kami akan menikah? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kami akan menikah? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah akan menikah? Kartu The Sun sebenarnya merupakan sebuah simbol yang positif. Sebenarnya bisa saja menikah, namun ada juga simbol halangan atau batasan ya. Selama kalian berdua bisa menjaga hubungan kalian hangat. Hangat dalam artian tidak terlalu berlebihan dekat yang menyebabkan panas dan tidak terlalu berlebihan jauh yang menyebabkan dingin. Tapi bisa dijaga hangat terus hubungannya, peluang pernikahannya besar. Tapi kalau kalian seringkali kelewatan dalam artian terlalu panas hubungannya, marah-marahan, gak enakan, dan keras-kerasan terus, maka ini bisa mengarah ke arah jawaban tidak juga ya. Ini lebih ke arah positif, menikah, namun harus hati-hati dalam menjaga jarak hubungan. Ini pilih kartu tengah, ini lebih ke arah jawaban iya, menikah juga, hanya saja terlalu banyak rahasia antara satu sama lain, ada baiknya sejak awal saling terbuka. Karena jika tidak saling terbuka sejak awal, setelah menikah, akhirnya tetap tidak terbuka, banyak yang ditutupi, mulai ada picuan-picuan, akhirnya malah berpisah, ini kan juga nggak baik. Jadi dari sekarang belajar terbuka ya, peluang menikahnya juga oke. Sedangkan yang ini, selama kalian masih bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, ini kemungkinan besar pernikahannya ada perbedaan yang mungkin muncul mulai dari prinsip sampai keyakinan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah komen dari Genta Tresna. Alhamdulillah sudah dibacakan Sagittariusnya. Kak, mau request dong, aku lagi dicomblangin sama teman kerja aku yang satu bagian sama teman aku itu. Tapi dia kayak tarik ulur komunikasi gitu. Kalau aku perhatian dia cuek. Tapi kalau aku cuek, dianya caper. Padahal kata yang comblanginnya disuruh cepet-cepet ke hubungan serius. Aku mau tanya, kapan dia datang ke aku buat nyatain keseriusannya, Kak? Terima kasih sebelumnya, sehat selalu. Oke, kapan dia akan datang menyatakan keseriusannya? Fokus ya, fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Kapan dia datang menyatakan keseriusannya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, kapan dia datang menyatakan keseriusannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Yang paling kiri, kapan dia menyatakan keseriusannya? Kartu 9 cup sebenarnya ada cukup banyak yang menawarkan hubungan sama dia. Yang ini bukan ke arah dia yang menyatakan, tapi kita yang harus mengambil peluang untuk menjalin kedekatan sama dia. Kalau menunggu dia sebenarnya karena banyak yang menawarkan hubungan sama dia, kemungkinan ini akan kecil. Kemungkinannya dia yang menyatakan lebih dulu ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini ke arah kapan, ini bisa 1-3 tahun kalau jangka waktu, tergantung kapan dia sudah meyakini bahwa dia merasa dicintai dan disayangi ya. Sedangkan ini yang memilih kartu yang paling kanan.
Ya ini juga waktunya bisa 1-3 tahun ke depan, tergantung bagaimana respon lingkungan kira-kira melihat kalian. Jika dia merasa lingkungan udah tahu semua, kalian saling dekat, dia akan nyatain perasaan. Namun jika dia ngerasa kok lingkungan kayaknya tidak begitu mendukung hubungan kalian ya, dia akan sulit untuk menyatakan perasaan ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari channel Durian. Nanti yang sudah Tarotku like berarti videonya sudah Tarotku buatkan ya. Kak, request lagi, jika saya nikah sama pasangan yang udah punya anak, apakah anak-anak akan dapat menerima saya? Oke. Fokus, bayangkan si dia, sekarang tanyakan dalam hati, jika saya menikah dengan seseorang yang sudah punya pasangan, apakah anak-anaknya akan dapat menerima saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, jika saya menikah dengan seseorang yang sudah punya pasangan, apakah anak-anaknya akan dapat menerima saya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Apakah anak-anaknya bisa menerima? Di sini sebenarnya anak-anaknya bisa menerima, hanya saja kita harus pintar-pintar melihat celah bagaimana kita bisa diterima oleh mereka. Bukan begitu saja langsung jadi dan langsung lantas diterima, tidak. Beda proses dan kita mesti pintar-pintar mengambil celah, mengambil hati mereka ya. Tapi mereka akan bisa menerima. Yang memilih kartu tengah ini, yang ini tergantung komitmen. Jika kita bisa berkomitmen menjadi orang tua yang baik, anak-anaknya oke, tetapi jika ternyata kita memiliki komitmen yang buruk di hadapan anak-anaknya ya, ini juga akan jadi berat ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah mungkin awalnya cukup berat untuk diterima, tapi kartu Death membawa perubahan seiring berlalunya waktu, mereka akan jadi bisa menerima ya. Tiga-tiganya overall bisa menerima, yang ini pinter-pinter ambil celah, jaga komitmen, jaga kata-kata, jaga tindakan, yang ini bersabar karena ada waktunya nanti perubahan akan terjadi dan bisa diterima ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Asisa Sisa. Terima kasih sudah dibaca, sukses selalu. Terima kasih kembali. Kemudian ada request kembali. Apakah kami bisa bersatu? Apakah kami bisa bersatu lagi perjalanan cinta Twin Flame? Oke. Fokus ya, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kami bisa bersatu? Jadi nggak harus Twin Flame, tetap cukup bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah kami bisa bersatu? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah kami bisa bersatu? Oke. Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah kami akan bersatu? Kartu 4 SWOT, walaupun halangannya ada, namun jika kalian bisa menemukan keyakinan dalam diri kalian satu sama lain, kemungkinan bersatunya besar ya. Seakan selalu ada orang-orang yang memang mendukung atau tidak mendukung. Namun yang memutuskan adalah kita, dan walaupun kita bisa bersatu pun, belum tentu semua lingkungannya mendukung. Yang ini kembali ke kalian berdua, jika memang saling cinta, silahkan teruskan, karena sebenarnya peluang bersatunya besar, walaupun mungkin ada halangan-halangan dari orang-orang sekeliling ya. Ini yang pilih kartu tengah, ya ini lebih ke arah kalian memang memiliki ikatan yang kuat, entah bersatu akhirnya atau tidak, tapi kalian akan terikat satu sama lain ya, dalam artian akan tetap dekat, cuma belum pasti hubungannya pasti ke arah jadian, tapi kedekatan akan terus ada karena satu sama lain sebenarnya ngerasa selalu saling membutuhkan ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan, ini lebih ke arah jawaban iya, harapan. Kartu star ini simbol harapan ya, peluang untuk jadian itu besar, peluang bersama itu besar, peluang bersatu itu besar. Hanya saja kalau kalian nggak ambil, namanya bintang juga bisa jadi bintang jatuh alias hilang ya. Begitu ada kesempatan, ambil kesempatannya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari jaga kesehatan mas, musim flu. Oke, dari Yenikus Kurniasari. Terima kasih. Dari Lovin Wijaya. Apakah hubungan persahabatan kami bisa langgeng sampai ke pernikahan? Oke, ini tentang persahabatan yang menjadi pernikahan. Fokus ya, fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah hubungan kami bisa langgeng sampai ke pernikahan?
Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah hubungan persahabatan kami bisa langgeng sampai ke pernikahan? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri apakah akan langgeng sampai ke pernikahan? Kita lihat sama-sama kartu Ace of Pentacles, suatu awal baru. Jika kita lihat general artinya, Pentacle dan Cup lebih banyak mengarah ke tidak. Namun jika dikaitkan pertanyaan, apakah akan langgeng sampai ke pernikahan? Karena ini adalah satu koin, di mana adalah suatu awal baru yang nyata, dan pernikahan itu adalah suatu awal yang nyata secara fisik di dunia materi. Ini karena jawaban iya ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini ke arah cukup berat untuk bisa sampai ke pernikahan karena masing-masing masih punya kekecewaan yang dibawa dalam hatinya masing-masing ya. Ini memilih kartu yang paling kanan, yang ini ke arah iya, biarpun ragu, khawatir, namun sebenarnya kalian bisa langgeng sampai ke pernikahan ya. Yang penting sama-sama jaga pikiran. Selanjutnya adalah dari Serena Angel. Dari Kak Tarotku, request Kak, kita lagi terjeda komunikasi. Apakah dia masih akan lanjutkan komitmen kita yang dulu? Dalam tahun ini atau tahun depan, bulan apa? Terima kasih atas readingannya, sukses selalu. Oke, pertanyaannya adalah, apakah dia masih akan lanjutkan komitmennya tahun ini atau tahun depan di bulan apa? Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia masih akan lanjutkan komitmennya? Apakah di tahun ini atau di tahun depan di bulan apa? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia masih akan melanjutkan komitmennya? Tahun ini atau tahun depan di bulan apa? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Yang ini lebih ke arah iya, dia akan melanjutkan komitmennya tahun ini atau tahun depan. Oke, yang ini lebih ke arah di tahun depan, di bulan awal ya, bulan 1 di tahun depan. Sedangkan yang memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah iya, dia akan melanjutkan komitmennya tahun ini atau tahun depan. Yang ini lebih ke arah di tahun yang sekarang, mungkin mendekati akhir tahun. Sedangkan yang ini, yang memilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah kuasa cinta kuat pada hubungan kalian. Bisa bersama, hanya saja jangka waktunya kita nggak bisa katakan tahun ini atau tahun depan. Tapi yang pasti dia akan menjaga dengan baik komitmennya dan akan mewujudkan jika memang dia sudah memungkinkan untuk mewujudkan itu ya. Oke, lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Jemis. Terima kasih tarotku atas bacaannya, semoga tetap semangat. Request, berapa lamakah hambatan dalam hidupku saat ini akan berakhir? Oke. Berapa lamakah hambatan dalam hidupku saat ini akan berakhir? Fokus ya. Ke diri, tanyakan dalam hati, berapa lamakah hambatan dalam hidupku saat ini akan berakhir? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, berapa lamakah hambatan dalam hidupku akan berakhir? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, kapan akan berakhir hambatan dalam hidup? Yang ini, jika kamu mau belajar dari kehidupan, jika kamu mau belajar dari pengalaman, jika kamu mau belajar dari pengalaman orang lain, sebenarnya saat ini pun kamu punya kesempatan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam hidupmu. Namun jika kamu nggak mau belajar, kamu nggak akan pernah untuk melakukan perubahan yang bisa menyelesaikan problem hidupmu. Jadi di kartu The World, ini adalah simbol dari akhir suatu fase lama dan awal suatu fase baru. Berapa lama ini diputuskan saat kamu memutuskan mengambil hikmah, mengambil pembelajaran dari tiap pengalaman hidup kita ataupun orang lain di sekeliling kita ya. Ini bisa segera jika kita mau lakukannya. Yang ini juga kontrol penuh ada di tangan kita, di mana kartu Emperor mengembalikan kontrol pada diri kita tergantung seberapa mau kita nyelesain ya. Jika kita bisa cepat selesaikan, mau menyelesaikan cepat, maka akan cepat. Namun jika kita tidak selesaikan, ya ini akan tertunda terus. Ini pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah bersabarlah. Setelah transformasi benar-benar terjadi dalam dirimu, maka kamu akan bisa menyelesaikan perubahan-perubahanmu. 3 kartu ini kalau dikaitkan dengan rentang waktu tahun,
Ya, ini mulai bisa jadi dari 1 sampai 3 tahun, 1 sampai 4 tahun, dan yang ini bahkan bisa 1 sampai 9 tahun ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Serena Angel. Tadi udah request ya. Komennya adalah, terima kasih kakak atas readingnya soal zodiak Taurus sama Aries. Kita emang sama-sama keras kepala. Kita selalu mengalah, semoga sukses dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Kemudian request dari Ningtyas Sandayani. Request dong kak, kenapa kalau dia suka kepadaku tidak berani mengungkapkan perasaannya? Dan kapan dia mengungkapkannya? Oke, kenapa jika dia suka padaku dia tidak mengungkapkan perasaannya dan kapan dia mengungkapkan perasaannya ya? Oke, mohon maaf tadi terputus. Request dong kak, kenapa kalau dia suka kepadaku tidak berani mengungkapkan perasaannya dan kapan dia mengungkapkannya? Oke, fokus ya, fokus, bayangkan si dia, sekarang tanyakan dalam hati. Jika dia suka kepadaku, kenapa tidak berani mengungkapkan perasaannya dan kapan dia mengungkapkannya? Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, jika dia suka kepadaku, kenapa tidak berani mengungkapkan perasaannya dan kapan dia mengungkapkannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kanan. Kenapa dia nggak berani ngungkapin? Karena beberapa hal masih membuat dia menoleh ke belakang, alias masih ada hubungan atau prinsip-prinsip atau ide-ide tentang hubungan yang lalu yang masih dia bawa. Ini yang membuat dia belum benar-benar melangkah maju dan mengungkapkan perasaannya ya. Kapan dia mengungkapkan? Bisa 1-7 bulan, tergantung seberapa cepat dia bisa move on dari masa lalunya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah segera setelah dia merasa kamu juga udah siap untuk jalan sama dia. Yang ini lebih cepat jangka waktunya ya. Bisa dikatakan bisa sampai paling cepatnya adalah 1 bulan, tapi tergantung juga kepada seberapa yakin dia bahwa kamu bisa mendampingi dia ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah bisa 1-14 bulan alias 1 tahun 2 bulan. Yang paling lama ya kan. Dan yang membuat dia belum mengungkapkan, kalau yang ini karena masa lalunya, kalau ini dia belum benar-benar yakin sama kamu. Kalau yang ini, dia masih punya beberapa perbandingan orang-orang yang mungkin dia mau ajak jalan juga ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Alicia Gunawan. Bulan Oktober, akankah ada mukjizat buat saya dan gebetan saya? Oke. Fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, di bulan Oktober, apakah ada mukjizat untuk saya dan gebetan saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, di bulan Oktober, apakah ada mukjizat untuk saya dan gebetan saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah ada mukjizat untuk saya dan gebetan saya di bulan Oktober? Ini lebih ke arah jawaban iya, namun kalian harus sama-sama menjaga jarak kepada lingkungan yang kurang baik atau kepada lingkungan-lingkungan yang membuat kalian jauh dari mukjizat. Lingkungan seperti apa? Lingkungan yang pola pikirnya negatif, banyak keluhan, kurang baik, semuanya dikritik, hal-hal seperti itu, lingkungan seperti itu dijauhi, maka akan banyak mukjizat baik ya. Sedangkan ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah jika kamu bijaksana, ada banyak mukjizat, khususnya mukjizat yang berhubungan dengan problem-problem yang berhubungan dengan prinsip dan keyakinan yang masih saling bertentangan. Entah kenapa akan ada solusi untuk menemukan kecocokan atau menemukan titik temu untuk problem-problem yang berkaitan dengan prinsip, hubungan, keyakinan, hal-hal seperti itu ya. Ini akan ada solusinya di bulan Oktober. Sedangkan yang ini, kalian berdua akan menemukan satu arah tujuan hidup kalian mau melangkah kemana. Ini akan jadi sebuah mukjizat. Biarpun mungkin jalannya masih panjang, tapi kalian akan mulai punya pandangan, kalian akan mengarah kemana bersama-sama ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah, mohon maaf, selanjutnya adalah dari Mia Heriani. Terima kasih kakak, request lagi ya. Apakah dia punya cinta lain selain aku dan istrinya, dan apakah dia serius sama aku? Oke, apakah dia punya cinta selain aku dan istrinya, dan
apakah dia serius kepada aku. Fokus ya, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Apakah dia punya cinta yang lain selain aku dan istrinya? Apakah dia serius padaku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia punya cinta yang lain selain aku dan istrinya? Apakah dia serius kepada aku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia punya cinta yang lain selain aku dan istriku? Sini nggak usah berpikir terlalu jauh karena memang akan kelihatan jelas. Kalau dia punya yang lain akan kelihatan jelas bahwa ada yang lain. Namun jika memang tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda, berarti tidak ya. Apakah dia serius atau tidak? Yang pasti saat ini dia serius, tapi tidak menjamin ke depannya dia akan tetap serius ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah juga tidak. Karena waktu dia sudah habis untuk keluarganya, karena dia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri dan keluarganya ya. Itu yang lebih dominan, yang lebih penting untuk dia daripada semua hal lainnya. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah serius atau tidak dengan kita, untuk dia yang serius adalah yang sudah menjadi istrinya dan keluarganya ya. Ini pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah iya, masih ada cinta-cinta lainnya dan gak hanya sekali dan ada cukup banyak ya. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia serius, yang ini dia lebih ke arah dia tidak serius dengan hubungan-hubungan lain di luar hubungan keluarga dia, atau di luar hubungan dengan istrinya, tetapi dia punya cukup banyak hubungan-hubungan lain ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Terima kasih.